Selamat datang di kuliah online pengolahan citra digital. Topik pembahasan kita adalah tentang kompresi citra. Kompresi ya atau pemampatan ini adalah proses untuk memampatkan data dari dalam bentuk citra digital ya yang bertujuan untuk memperkecil ukuran dengan cara mengurangi redundansi data pada matriks citra sehingga dapat disimpan maupun ditransmisikan melalui jaringan secara efisien. Sedangkan teknik kompresi yang kedua adalah lossless compression. Jadi kompresi citra tetap sama, tidak ada yang hilang. Ukuran file citra terkompres menjadi lebih kecil dengan menghilangkan beberapa informasi pada citra asli. Teknik ini mengubah detil dan warna. Detil itu bisa berupa tekstur, saturasi, seperti itu ya. Dan informasi warna pada file citra menjadi lebih sederhana, tanpa terlihat perbedaan yang mencolok. Perubahan ini tidak terlihat di alat visual manusia ya. Seperti itu. Padahal sudah terjadi kompresi dari sisi warna maupun detil lainnya. Dan yang jelas karena kompresi menghasilkan ukuran yang lebih kecil. Lossy compression biasanya digunakan pada citra foto atau image lain yang tidak memerlukan detail citra, di mana kehilangan bit rate ya karena bit-bit yang redundan ini dihilangkan, tidak berpengaruh. Karena misalnya dalam suatu tetangga pixel ini kan warnanya hampir sama, ini disederhanakan. Selanjutnya pada teknik lossless ada beberapa teknik. Yang pertama color reduction, yaitu mengurangi warna-warna tertentu. Warna-warna mayoritas saja yang digunakan di color palette. Lalu ada chroma subsampling, ini memanfaatkan fakta bahwa mata manusia bisa merasakan brightness atau luminansi ya dibandingkan dengan warna atau chrominance sendiri. Maka dilakukan pengurangan resolusi warna dengan sampling ulang. Biasanya pada sinyal YUV. Selanjutnya teknik kompresi citra menggunakan transformation coding yang sudah kita pelajari di materi transformation, ada Fourier transform maupun discrete cosinus transform dan lain-lain. Fractal compression ini merupakan metode lossy untuk kompresi citra menggunakan kurva fraktal. Sangat cocok untuk citra natural seperti pemandangan, pepohonan, pegunungan, awan, dan lain-lain. Fractal compression bersandar pada fakta bahwa dalam sebuah image terdapat bagian-bagian image yang menyerupai bagian-bagian image yang lain. Kemiripan pixel-pixel pada citra. Lalu proses kompresi fraktal lebih lambat dibandingkan JPEG. JPEG ini adalah teknik kompresi yang paling terkenal ya, banyak digunakan. Lalu pada lossless compression, teknik kompresi citra ini tidak menghilangkan satupun informasi citra. Jadi pixel-pixelnya tetap ya. Redundansinya, kemiripan antar tetangganya juga tetap sama. Karena kalau dihilangkan akan mengubah makna ya. Biasanya digunakan pada citra medis. Beda yang lossy tadi bisa pada citra wajah, pemandangan gitu. Kalau citra medis ini tidak boleh menghilangkan karena misalnya sel-sel itu ya yang bermasalah. Itu kan kalau dihilangkan bitnya kan maknanya juga berbeda makna dari citranya, sehingga yang dilakukan adalah pengurangan kualitas saja dari kualitas warna, detail lain-lain. Metode lossless diantaranya ada run length encoding atau RLE, entropy encoding, baik entropy dengan Huffman maupun arithmetic, serta adaptive dictionary base atau LZW, Impulsive Wealth. Hal-hal yang penting dalam kompresi citra. Yang pertama, scalability. Ya, scalability, progressive coding atau embedded bitstream. Di sini maksudnya kualitas hasil proses kompresi citra karena manipulasi bitstream tanpa adanya dekompresi ataupun rekompresi ini kualitasnya harus
tetap sama ya. Objek yang dikompresi itu tidak merubah makna atau kualitasnya. Ini dikenal juga dengan lossless codec. Contohnya pada saat preview image, sementara image tersebut di-download, semakin baik scalability-nya, maka semakin bagus preview image. Jadi kita nggak perlu buka filenya, cuma hanya preview gitu ya di Explorer. Itu kan bisa kita lihat preview-nya. Semakin scalable, semakin bagus ya gambar yang secara visual kita lihat. Berikutnya, jenis-jenis scalability ada 3. Yang pertama, qualitative progressive, di mana citra dikompres secara perlahan-lahan dengan menurunkan kualitasnya. Di progresif ya. Yang kedua, resolution progressive, di mana citra dikompresi dengan mengencode resolusinya, ya, resolusi citra yang lebih rendah terlebih dahulu, baru kemudian ke resolusi yang lebih tinggi. Ya, ingat resolusi ini kaitannya dengan ruang warna ya, pixel ya. Resolusi ini berkaitan dengan berapa banyak pixel yang bisa ditampilkan kan dari suatu citra. Resolusi rendah ke resolusi tinggi. Kemudian komponen progresif, di mana citra dikompresi berdasarkan komponennya. Pertama yang di-encode komponen gray, baru kemudian komponen warnanya, warna real RGB. Berikut ini adalah hal yang penting dalam kompresi citra. Yang pertama, ROI atau Region of Interest Coding. Daerah tertentu pada citra ini ya, yang di-encode atau dikodekan, ini disebut ROI namanya ya. Panjangannya Region of Interest. Jadi daerah tertentu yang di-encode dengan kualitas yang lebih tinggi daripada yang lain. Yang kedua, meta information. Jadi citra yang dikompresi juga dapat memiliki informasi atau metadata informasi seperti statistik warna, tekstur, small preview, ya, dan author atau copyright information. Meta information ini menjadi satu paket dengan citra yang dikompresi. Lalu pengukuran error kompresi citra. Dalam kompresi citra terdapat suatu standar pengukuran error yang disebut galat kompresi ya, atau error kompresi. Di sini ada beberapa ukuran atau alat ukur untuk mengukur error. Yang pertama MSE atau mean square error, atau rata-rata kuadrat error, yaitu sigma atau penjumlahan dari total jumlah error antara citra hasil kompresi dengan citra asli. Yang kedua, peak signal to noise ratio yang disingkat PSNR, yaitu untuk menghitung peak error. Ya. Peak tiap error, nanti ini satuannya desibel, di mana setiap PSNR ini ada maknanya. Jika dia di bawah 20 artinya apa, di atas 20 itu makna errornya bagaimana. Dan sama ya, PSNR ini dihitung antara citra hasil kompresi dengan citra asli. Jadi nilai MSE yang rendah akan lebih baik, sedangkan nilai PSNR yang semakin tinggi, karena satunya dalam desibel ini, semakin baik. Ini berlawanan ya, dua alat ukur ini. Lalu berikutnya algoritma kompresi dan dekompresi citra. Kompresi adalah proses memampatkan, dekompresi adalah mengembalikan ya setelah dimampatkan. Algoritma umum untuk kompresi citra adalah yang pertama menentukan bitrate dan toleransi distorsi image dari input user, lalu pembagian data image ke dalam bagian-bagian tertentu yang sesuai dengan tingkat kepentingan yang ada atau tahap classification ya. Lalu digunakanlah salah satu teknik yang terkenal, contohnya DWT, teknik transformasi ini, discrete wavelet transform, yang sudah kita bahas di materi transformasi. DWT prinsipnya sama seperti DCT ya, yaitu mencari frekuensi nilai piksel masing-masing. Frekuensi nilai piksel ini artinya piksel berintensitas katakan 128 ada berapa banyaknya, jadi jumlah atau banyaknya frekuensi ini. Lalu digabungkan menjadi satu dan dikelompokkan. Jadi kita bisa tahu, seperti histogram ini kan menyatakan frekuensi ya, dari tiap-tiap nilai piksel. Selanjutnya pembagian bit-bit di dalam masing-masing bagian yang ada atau bit allocation. Lalu dilakukanlah kuantisasi, masih ingat ya,
kuantisasi ini adalah proses untuk mengkuantisasikan ya. Setelah sampling itu kan kuantisasi yang sudah kita bahas di citra digital dulu. Ada dua jenis. Yang pertama kuantisasi skalar, di mana data-data dikuantisasi sendiri-sendiri. Yang kedua kuantisasi vektor, ya proses mengkuantitatifkan nilai, yaitu data dikuantisasi sebagai suatu himpunan nilai vektor yang diperlakukan sebagai satu kesatuan. Encoding ini dilakukan untuk masing-masing bagian yang sudah dikuantisasi menggunakan teknik atau algoritma diantaranya entropi coding, baik dengan Huffman maupun aritmatik, lalu hasilnya dituliskan ke dalam file. Algoritma dekompresi citra secara umum, yang pertama, baca citra hasil kompresi menggunakan entropi decoder, lalu dekuantisasi data, rebuild image. Jadi dalam kuantisasi ini datanya ini bukan data citra ya, yang kalau kita menerima citra terkompresi itu ketika kita buka itu sudah dekompresi. Biasanya kompresi itu dalam proses pengiriman saja. Tapi karena ada informasinya, metadata di dekuantisasi bisa kembali restore ke citra. Berikut keterangan mengenai beberapa metode kompresi citra ya. Yang terkenal tadi adalah RLE, Run Length Encoding, LZ, Belsevich, Huffman, DCT. Dan ini adalah standar kompresi ya, kompresi file yang terkenal ada BMP, GIF, PNG, JPEG. Ini algoritma yang digunakan. Lalu, teknik kompresi GIF. GIF atau Graphic Interchange Format dibuat oleh CompuServe pada tahun 1987 untuk menyimpan berbagai file bitmap. Dia menjadi file yang mudah diubah dan ditransmisikan pada jaringan. GIF merupakan format citra pada web yang tertua, mendukung kedalaman warna sampai 8 bit atau 256 warna, dan menggunakan 4 langkah interlacing. Mendukung transparansi, mampu menyimpan banyak image dalam satu file. Byte orderingnya ya, urutan byte-nya dari least significant byte sampai ke most significant byte. Kompresi GIF menggunakan teknik LZW ya, Lempel-Zipwell, di mana gambar GIF yang berpola horizontal memiliki perubahan warna yang sedikit serta tidak bernoise yang akan menghasilkan hasil kompresan yang baik. LZW ini kurang baik digunakan pada B-level ya, hitam putih dan true color. Gitu. Animated GIF ya. Kita lihat di WhatsApp itu kan ada animated GIF, waktunya singkat, gambarnya soal bergerak gitu gambarnya, padahal itu adalah citra-citra, kumpulan citra statis. Di sini karena tidak ada standar bagaimana harus ditampilkan gambar itu, pada umumnya image viewer menampilkan image pertama pada file GIF yang animated ya. Nah ini kalau animated GIF ini ada beberapa file gambar yang di looping terus-menerus. Tidak semua bagian dalam animated GIF akan ditampilkan, hanya bagian yang berubah saja ya. Pada pergerakan itu kan berubah posisi pikselnya yang ditampilkan kembali, sedangkan yang redundan yang sama itu tidak ditampilkan. Selanjutnya teknik kompresi PNG atau file PNG. Ini adalah Portable Network Graphic yang banyak digunakan di internet dan merupakan format yang lebih baru dibanding GIF. Bahkan menggantikan GIF ya. Karena GIF memiliki paten LZW yang dilakukan oleh Unisys. Selanjutnya PNG menggunakan teknik lossless ya. Lossless tadi kan tidak menghilangkan informasi bit, hanya mengurangi kualitasnya. Kedalaman warna 48 bit sehingga dengan tingkat ketelitian sampling 1, 2, 4, 8, dan 16 bit. Ada alpha channel untuk mengontrol transparansi dan memiliki tingkat pencocokan warna yang lebih canggih dan akurat. Selanjutnya teknik kompresi JPG atau kita kenal dengan istilahnya JPEG ya, JPEG, Joint Photographic Expert Group, merupakan teknik kompresi lossy. Ya kalau tadi kita tahu bedanya ya, lossy sama lossless. Kalau pada lossy ini menghilangkan informasi bit-bit yang redundan ya, sehingga pada JPG ini susah untuk dilakukan pengeditan.
JPG cocok untuk citra pemandangan yang natural gitu, karena ya kalau citra pemandangan itu kan banyak pixel-pixel bertetangga yang sama sebenarnya ya, informasi intensitas pixelnya sehingga bisa dihilangkan. Namun JPG tidak cocok untuk citra yang mengandung banyak garis, ketajaman warna, dan computer generated image. Selanjutnya pengembangan dari JPG yaitu JPEG 2000. JPEG 2000 ini didesain untuk internet, scanning, foto digital, remote sensing, medical imagery, perpustakaan digital, dan e-commerce. Kelebihannya dapat digunakan pada bitrate rendah ya, sehingga baik untuk ditransmisikan di jaringan dan remote sensing. Teknik yang digunakan dua-duanya, lossy dan lossless, ini tergantung kebutuhan bandwidth. Lossless digunakan pada medical image karena tidak boleh ada informasi yang hilang. Informasi pixel dipertahankan. Kualitasnya saja yang diturunkan. Lalu transmisi progressive transmission, dan akurasi serta resolusi pixel tinggi menggunakan ROI, region of interest. Lalu robustness to bit error ya, ini robust terhadap bit error. Jadi digunakan untuk komunikasi jaringan dan wireless. Kelebihannya yang lain yaitu open architecture, mendukung protective image security, ada watermarking ya, pemberian seperti tanda air, tulisan yang seperti copyright seperti itu ya. Kalau di gambar itu ada tulisan yang samar gitu, tapi menandakan pembuatnya. Dan lain-lain, mendukung data-data yang lebih baik. Kita lanjutkan dengan TIFF, Text Image File Format. Ini dikembangkan oleh Aldus Corporation di tahun 80-an. Dan ini banyak didukung oleh Microsoft ya, file TIFF ini, ekstensi TIFF. Di sini mendukung adanya alokasi untuk informasi tambahan, data-data gitu ya. Ini disebut sebagai tag. Tag terpenting adalah format signifier, tipe kompresi, dan dapat menyimpan berbagai tipe gambar. Lalu ada file format EXIF, kompresinya ya Exchange Image File, merupakan format gambar untuk kamera digital yang dikembangkan di tahun 95 ya, terbaru. Dan versi 2.2-nya dipublikasikan tahun 2002 oleh Japan Electronics and Information Technology Industry Association. EXIF yang dikompres menggunakan sistem JPEG, memungkinkan penambahan tag untuk kualitas cetak yang lebih baik. Penyimpanan informasi kamera dan kondisi pengambilan gambar ya, informasi properti kamera lah, bisa dipergunakan untuk printer color correction algorithm. Juga menyertakan spesifikasi untuk format file audio yang menyertai gambar ya, seperti video gitu ya. Mendukung tag untuk informasi konversi ke flashpic. Flashpic ini miliknya Kodak. Lalu graphic animation file dikembangkan oleh Animation Pro ya, GIF. Lalu ada lagi tipe kompresi PS dan PDF. PS ini adalah PostScript ya. Biasanya digunakan untuk typesetting, pengetikan, dan untuk printing. Kebanyakan printer memiliki PostScript interpreter yang berbasis vektor, bukan pixel ya. Contoh softwarenya, serta ada PDF yaitu Portable Document Format yang sering digunakan. Lalu ada Windows Media Format yang berbasis vektor ya. Basis vektor ini ingat bahwa kita citra kan basisnya pixel ya. Picture element, sedangkan ini berbasis vektor. Windows Media Format dikembangkan oleh Microsoft yang merupakan kumpulan graphic device interface. Untuk itu dilakukan proses atau aktivitas rendering ya, WMF ini. BMP, ini juga terkenal ya, format Windows Bitmap, merupakan file standar untuk Microsoft Windows. Windows ada banyak banget ya, tadi kita mulai dari BMP, TIFF, gitu ya, WMP. BMP ini menggunakan kompresi RLE dan dapat menyimpan gambar hingga 24 bit kedalamannya. Macintosh Paint dan PIC.
Paint digunakan pada program Mac Paint hanya mengenali gambar 1 bit monokrom ya, 01. Sedangkan PIC digunakan pada Mac Draw berbasis vektor untuk penyimpanan terstruktur. Lalu ada X Windows PPM, Portable Pixmap untuk sistem X Windows yang mendukung kedalaman warna hingga 24 bit dan dapat dimanipulasi dengan